Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Kewarganegaraan. Kali ini kita bersama narasumber hebat kita, yaitu Bapak Erlangga Hikmah Budiatmah. Dan saya sendiri selaku moderator, yaitu Cahyani Natriana, salah satu mahasiswa di Visipol UNY. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah isu-isu yang sangat menarik akhir-akhir ini, yaitu tentang arah kebijakan Kabinet Merah Putih menjembatani kepentingan nasional dan global. Sebelum kita ketahui, arah Kabinet Merah Putih ini sudah terjalan semenjak tahun 2024 ini, pasca pemilu tahun 2024, yang mana arah Kabinet Merah Putih ini sudah menjembatani kepentingan nasional dan global. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2024 itu merupakan hari di mana arah kepentingan Indonesia itu telah terlaksana ya, dan teratur gitu. Nah, kebetulan di sini saya bersama Pak Erlangga, salah satu dosen muda yang berada di Visipol UNY, yang merupakan seorang tamatan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, nggih Pak. Kemudian Bapak merupakan salah satu tamatan mahasiswa ilmu pemerintahan di salah satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan kemudian Bapak melanjutkan studi menjadi magister di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021 sampai 2024. Berarti sampai sekarang ini Bapak sudah selesai ya Pak dari magister Ilmu Pemerintahan? Udah tamat Pak. Kalau belum nggak bisa jadi dosen sih. Ya. Nah, dari isu-isu yang sedang fenomenal yang kita bahas hari ini Pak, tentang arah kebijakan Kabinet Merah Putih ini, kan apakah kabinet baru ini menurut Bapak itu sudah efektif dalam menjembatani kepentingan nasional ataupun secara global? Ya, pertama tentu kita harus melihat terlebih dahulu apa kepentingan nasional kita, kemudian apa kepentingan global hari ini. Tentu kita akan melihat bahwa hari ini pertama kepentingan global itu seperti apa, sehingga kita mampu melihat bahwa kepentingan nasional kita itu dijembatani oleh kabinet pemerintahan yang ada hari ini. Maka kita mulai dari, sebetulnya hari ini dunia itu dalam kondisi yang seperti apa, di bawah keadaan yang bagaimana, dalam keadaan yang seperti apa. Nah, kalau kita melihat dunia hari ini, teori yang kemudian menjelaskan bahwa dunia hari ini di bawah satu sistem yang kemudian disebut sebagai imperialisme atau kapitalisme monopoli. Tentu hari ini bahwa sistem tersebutlah yang kemudian berlaku di dunia hari ini. Maka ketika kita melihat bahwa kepentingan global, tentu kita akan bicara bahwa kemudian kepentingan kapitalisme monopoli atau imperialisme itu sendiri hari ini. Maka apa kepentingan mereka? Nah, kepentingan kapitalisme monopoli hari ini tentu harus kita dasarkan pada apa yang kemudian membuat kepentingan itu lahir. Artinya kita akan melihat keadaan dunia hari ini seperti apa. Artinya kita akan melihat bahwa keadaan dunia di bawah sistem kapitalisme monopoli itu seperti apa. Nah, hari ini dunia di bawah kontrol atau di bawah sistem kapitalisme monopoli itu dalam keadaan krisis yang hebat. Kita bisa melihat badai krisis itu terjadi di berbagai negeri, dialami banyak negara. Bahkan kalau kita melihat beberapa negara di Eropa sudah mendeklar bahwa negaranya
masuk dalam resesi. Resesi ini kan pada hakikatnya bahasa lain dari krisis. Nah, bagaimana kemudian kapitalisme monopoli menjawab soal krisis itu? Maka kita akan melihat krisis apa yang terjadi di dunia hari ini. Rentetan panjang krisis yang dialami oleh kapitalisme monopoli itu, kalau kita persingkat kemudian, situasi krisis yang terjadi dialami oleh kapitalisme monopoli itu diawali, yang paling dekat itu adalah di tahun 2008 ketika krisis keuangan itu menghantam dunia pada waktu itu, yang efeknya adalah kemudian kerusakan ekonomi di berbagai negara itu sampai dengan hari ini tidak mampu dipulihkan. Belum selesai krisis 2008, kemudian dunia diguncang kembali oleh krisis keuangan yang baru di tahun 2014 pada waktu itu, yang kemudian pun juga dampak dari kerusakan yang dilahirkan dari krisis tersebut secara ekonomi juga belum selesai. Namun dunia kemudian dihadapi oleh pukulan krisis kembali di tahun 2019 atau 2020 akibat pandemi. Nah, rentetan panjang krisis itu kalau kita bicara dalam perspektif atau teori tadi kapitalisme monopoli atau imperialisme tadi, bahwa krisis utama yang dihadapi oleh kapitalisme monopoli itu adalah krisis overproduksi yang menyebabkan melahirkan krisis-krisis turunan yang lainnya, yaitu salah satunya adalah krisis overkapital. Krisis overkapital itu berimbas dari overproduksi yang terjadi, sehingga akumulasi kapital yang besar itu terakumulasi, dan kapitalisme monopoli tidak memiliki banyak tempat atau tidak memiliki banyak saluran untuk menyalurkan kapital mereka yang terakumulasi sangat besar tadi. Akhirnya yang terjadi adalah over capital yang dialami oleh kapitalisme monopoli. Nah, over capital inilah kemudian yang lahir dari overproduksi, kemudian mendorong kapitalisme monopoli yang dalam perkembangannya kemudian kapitalisme monopoli menggunakan negara untuk kemudian menjalankan seluruh kepentingan kapitalisme monopoli. Apa kepentingannya? Tentu yang pertama adalah untuk menjawab krisis yang mereka hadapi. Apa krisisnya? Adalah krisis overproduksi dan overkapital. Ini pula kemudian yang dijalankan oleh negara-negara, baik kemudian atau kapitalisme monopoli menggunakan negara atau menggunakan organisasi-organisasi internasional untuk menjalankan skema agar kemudian melancarkan seluruh kepentingannya. Mereka bisa menggunakan organisasi-organisasi internasional macam WTO, bisa menggunakan organisasi-organisasi internasional atau lembaga Bank Dunia, Moneter Dunia macam IMF atau World Bank untuk kemudian mengontrol negara-negara anggota dari organisasi tersebut menjalankan kebijakan yang itu tujuan utamanya adalah untuk bagaimana menjawab krisis yang dihadapi oleh mereka. Nah, efek dari itu kita akan melihat bahwa kemudian negara-negara di berbagai belahan dunia, utamanya negara-negara apa bahasanya kalau Menteri Keuangan menyebut emerging forces, itu didorong untuk kemudian menjalankan kebijakan seperti yang pertama, structural adjustment program. Itu adalah bagaimana merestruktur program anggaran yang dimiliki oleh negara tersebut, termasuk kemudian proses program pengetatan anggaran di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjalankan deregulasi atau perubahan peraturan perundang-undangan, penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kepentingan dari, kalau bahasa mereka adalah kepentingan pasar. Itu. Nah, pada akhirnya kemudian kita melihat bahwa kemudian berbagai negara kemudian dipaksa atau didorong untuk kemudian melalui perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani, didorong untuk kemudian memberi jalan bagi lajunya jalan untuk mengatasi krisis yang dihadapi oleh kapitalisme monopoli atau imperialisme. Apa bentuknya? Negara-negara tersebut didorong untuk kemudian memberi jalan bagi lajunya investasi yang masuk ke Indonesia, memberi jalan bagi keran impor yang besar di Indonesia. Nah, efek dari itu kita akan melihat bahwa kemudian Omnibus Law pada akhirnya, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan di tahun 2021, pada akhirnya kemudian memberi atau memfasilitasi seluruh kepentingan dari kapitalisme monopoli tadi. Hakikat utama dari
Undang-Undang Cipta Kerja adalah memberi jalan yang lapang bagi investasi agar kemudian masuk secara brutal ke dalam negeri tanpa hambatan sama sekali. Yang kedua, juga kemudian membuka keran impor yang luas kemudian di berbagai sektor di Indonesia, terutama sektor pangan. Nah, ini yang kemudian situasinya semakin parah ketika kita melihat hari ini bahwa dunia dihadapkan pada situasi krisis yang semakin dalam pasca pandemi, dan itu terjadi semakin dalam ketika cara dari kapitalisme monopoli untuk mengatasi krisisnya adalah selain yang dua tadi, adalah juga mengintensifkan perang di berbagai negeri. Karena industri dengan investasi atau industri dengan kapital yang paling besar dimiliki oleh kapitalisme monopoli salah satunya adalah industri persenjataan atau industri untuk perang. Nah, industri ini memiliki kapital, memiliki nilai yang sangat besar. Namun terus dipaksa untuk memproduksi persenjataan, dipaksa untuk terus memproduksi pembaruan teknologi dalam persenjataan. Namun di satu sisi dunia tidak dalam posisi perang. Nah, ini yang menyebabkan kemudian industri semacam itu mengalami yang namanya overproduksi. Nah, kapitalisme monopoli kemudian mendorong negara-negara yang mereka kuasai untuk kemudian melancarkan atau menyebarkan proxy war di berbagai negeri. Nah, yang paling gencar menjalankan itu adalah negara-negara adidaya macam US, Rusia, yang kemudian menyebar perang di berbagai wilayah di dunia. Yang pada akhirnya sejatinya perang itu adalah jalan bagi kapitalisme monopoli selain untuk menjawab krisis overproduksinya, juga untuk meningkatkan kontrol dan diktenya terhadap negara-negara tersebut. Maka secara politik kita melihat bahwa perang itu adalah jalan bagi kapitalisme monopoli untuk mengatasi krisisnya, termasuk juga untuk kemudian bagaimana kemudian bisa meningkatkan kontrol dan diktenya terhadap negara-negara tersebut. Nah, ini yang kemudian disebut oleh Lenin kemudian ketika dia menyusun analisanya tentang apa itu imperialisme, itu yang kemudian disebut sebagai super profit dari kapitalisme monopoli. Artinya keuntungan yang luar biasa besar yang tidak hanya didapatkan dari akumulasi kapital yang mereka dapatkan di satu negeri, tapi akumulasi berbagai macam aspek, utamanya di aspek politik dan kebudayaan yang kemudian juga mereka bisa dapatkan. Itu yang kemudian dikatakan sebagai super profit pada akhirnya. Nah, maka kita akan melihat bahwa dunia dalam kondisi yang demikian, dunia dalam kondisi yang krisis hebat, yang artinya kita bicara bahwa dunia dalam keadaan krisis yang hakikatnya itu adalah krisis dari kapitalisme monopoli. Nah, pemerintahan kemudian kabinet Prabowo, ya, kalau dianggap sebagai penjembatan antara kepentingan global dan kepentingan nasional, maka yang ingin kita lihat adalah kemudian tadi kepentingan global kita sudah melihat bahwa kenyataannya kepentingan global adalah kepentingannya kapitalisme monopoli. Maka kepentingan nasional kepentingannya siapa kita akan melihat. Sehingga kabinet ini menjadi jembatan, betul tidak menjadi jembatan pada akhirnya. Maka kita akan melihat kemudian kepentingan nasional kita hari ini. Kalau kita bicara ekonomi politik, kepentingan nasional hari ini, sumber-sumber ekonomi kita hari ini dikuasai 100% bahkan kalau mau bicara secara kasar. Sumber-sumber ekonomi dalam negeri kita hari ini dikuasai oleh banyak kemudian orang menyebut sebagai oligarki. Ya. Nah, tapi kalau kemudian kita menggunakan pendekatan kelas, siapa oligarki? Maka oligarki adalah kelas kemudian yang menguasai sumber-sumber ekonomi di negeri ini. Maka kita akan melihat bangunan ekonomi di negeri ini itu apa? Bangunan ekonomi di negeri ini itu didominasi oleh dua hal. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah industri. Maka kelas yang menguasai dua sumber ekonomi dari aktivitas ekonomi yang dua tadi itu adalah tuan tanah dan borjuasi. Pada akhirnya kita melihat. Nah, dua kelas inilah yang kemudian menguasai
atau kemudian dikatakan sebagai oligarki. Dua kelas inilah yang kemudian menguasai negara hari ini dan kemudian menggunakan negara yang representasinya dalam bentuk pemerintahan untuk menjalankan seluruh kepentingannya, ya, agar kemudian seluruh kepentingannya bisa tercapai. Maka dua kepentingan yang lahir di dalam negeri akan bertemu dengan kepentingan global yang pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kita paham betul bahwa kemudian tuan tanah di negeri ini membutuhkan pasar bagi seluruh produk-produk dari hasil produksi yang dihasilkan oleh penguasaan di atas tanah yang mayoritas di negeri ini. Kita bisa lihat bagaimana kemudian industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang tentu tidak bisa berjalan tanpa terhubungnya mereka baik secara pasar maupun modal terhadap kapitalisme monopoli internasional. Atau kemudian kita bicara bahwa kemudian industri di dalam negeri, industri ekstraktif yang ada di dalam negeri, hampir sebagian besar modalnya itu dihasilkan dari modal investasi dari asing atau kapitalisme monopoli berinvestasi di sana. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kepentingan global dengan kepentingan nasional yang kalau tadi kita melihat bahwa kepentingan nasional itu dimonopoli oleh kepentingan dua kelas yang berkuasa tadi secara ekonomi, yaitu tuan tanah dan bourgeoisie. Maka pemerintahan yang hadir kemudian adalah representasi dari dua kelas yang berkuasa secara ekonomi di negeri ini. Maka kita akan melihat apakah kemudian pemerintahan ini mampu menjadi jembatan. Tentu menjadi satu hal yang tidak mungkin mampu menjadi jembatan ketika kemudian negara dikooptasi oleh dua kelas yang ada untuk kepentingan mereka dan kepentingan global yang hari ini dimonopoli oleh kapitalisme monopoli. Kita bisa melihat data banyak baik IMF, baik World Bank yang menyebutkan bahwa 1% populasi manusia di dunia itu menguasai hampir 90% total kekayaan rakyat di dunia atau total kekayaan manusia di bumi, gitu ya. Itu dikuasai oleh 1% populasi manusia yang ada di dunia. Siapa mereka? Yaitu pengusaha-pengusaha atau tadi kapitalisme monopoli internasional yang menguasai banyak lini produksi, banyak lini ekonomi di dunia hari ini. Itu pun kemudian menjadi relevan ketika kita melihat sumber-sumber kekayaan di negeri ini atau kekayaan di negeri ini di Indonesia itu hanya dikuasai oleh 2% dari total populasi rakyat Indonesia. Nah, artinya monopoli atas sumber-sumber ekonomi itu hari ini dikuasai oleh segelintir orang saja. Kalau kita menggunakan pendekatan kelas, maka sumber-sumber ekonomi itu hanya dikuasai oleh kelas-kelas tertentu saja, baik di negeri ini maupun di dunia. Nah, celakanya kemudian kelas-kelas ini mampu menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dia punya dasar untuk bisa berkuasa secara politik. Gambaran dari kuasa secara politik itu adalah bentuk yang paling nyata. Itu adalah kekuasaannya di jabatan publik atau di pemerintahan pada akhirnya. Nah, kabinet yang dibentuk Prabowo adalah kabinet, kalau bahasa yang umum beredar di masyarakat itu kabinet bagi-bagi kekuasaan, kabinet bagi-bagi keuntungan pada pendukung mereka ketika kampanye, ketika pilpres, yang semua rakyat Indonesia sudah tahu siapa orang-orang itu, bahkan sudah jadi obrolan di mana-mana. Kemudian yang menjadi sponsor dari Prabowo itu adalah taipan, adalah pengusaha-pengusaha yang itu sama sekali tidak pernah kemudian memahami apa yang kemudian menjadi kepentingan rakyat Indonesia. Kalau kita tambah lagi, kalau kita melihat bahwa apa program pemerintahan ini ke depan, yang secara eksplisit yang bisa kita ketahui adalah pemerintahan Prabowo akan melanjutkan seluruh program-program yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi. Nah, pemerintahan Jokowi yang tadi sudah sempat kita mention sebelumnya, itu menyusun berbagai macam kebijakan yang itu memberi karpet merah bagi kepentingan kapitalisme monopoli.
penolakan rakyat Indonesia terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi gambaran bahwa rakyat Indonesia secara nyata dan sadar bahwa tidak ingin kemudian dia dan negeri ini itu diperlakukan menjadi sangat tidak adil atau tidak bisa menikmati apa yang seharusnya menjadi milik mereka akibat Undang-Undang Cipta Kerja itu memberi jalan yang sangat lapang bagi dominasi kapitalisme monopoli di negeri ini. Itu yang menyebabkan kemudian jutaan kawan-kawan buruh di berbagai daerah menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap kemudian Undang-Undang Cipta Kerja melahirkan satu hubungan kerja yang sangat fleksibel, yang artinya bisa memastikan bahwa kawan-kawan buruh bisa diberhentikan kapanpun semaunya pengusaha. Tidak memberi jaminan kenaikan upah layak bagi kawan-kawan buruh secara signifikan. Itu keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditentang oleh kawan-kawan buruh. Begitupun kawan-kawan tani, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja itu ditentang karena kemudian memberi jalan yang sangat lapang bagi investasi atau memberi jalan, memberi legitimasi bagi negara, memberi legitimasi bagi pemerintahan untuk merampas tanah-tanah milik kawan-kawan tani dengan alasan pembangunan infrastruktur, dengan alasan untuk pembangunan kepentingan umum, yang pada akhirnya kemudian menyebabkan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi tidak berdaulat di atas tanah airnya sendiri. Nah, itu semua brief, itu semua dikte yang lahir dari pertemuan-pertemuan internasional, organisasi-organisasi internasional yang digagas, yang dikontrol oleh negara-negara kapitalisme monopoli tadi. Nah, pada akhirnya kita tentu kalau menggunakan analisa yang demikian sangat sulit untuk bisa bicara bahwa kemudian pemerintahan ini akan menjadi jembatan kepentingan nasional. Di tengah hegemoni kepentingan global yang ada hari ini. Nah, itu gambarannya. Oke, tadi saya sangat menarik penyampaian dari Bapak ya, bahwasanya kan kita membahas tentang arah kebijakan kabinet merah putih ini ya, yang menjembatani global dan nasional. Yang mana Bapak bilang tadi ada kapitalisme monopolis, dan kalau di Indonesia itu kepentingan oligarki ya Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi Bapak bilang kalau misalnya kabinet di tahun 2024 ini lebih ke arah kepentingan orang-orang di belakang ya, ibaratnya itu orang-orang yang di belakang, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, kaitannya di kabinet Pak Prabowo ini kan kita mengetahui bahwasanya sebelum zamannya Pak Prabowo ini, kabinet-kabinet yang tersusun dari zamannya Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak B.J. Habibie, Pak Gus Dur, dan presiden sebelum Pak Prabowo ini dikenal sebagai kabinet Prabowo yang disebut sebagai ahli atau pakar, beberapa pakar ya Pak. Nah, dan dikatakan sebagai kabinet gemuk nih Pak. Nah, kemarin kan kita sempat berdiskusi nih kemarin sore tentang kajian-kajian civic mengenai bagaimana kabinet gemuk yang diusung oleh Pak Prabowo ini merupakan salah satu indikator bahwasanya Pak Prabowo itu ingin kabinet itu tuh benar-benar bekerja. Ya, kita ketahui Pak ya, negara Indonesia ini kan luas. Dari banyaknya juta penduduk, kalau cuman hanya sekitar 30 itu kayaknya kurang efektif. Sehingga Pak Prabowo tuh ingin membuat kabinet menteri-menteri yang ibaratnya tuh bisa menjembatani semua kasus atau permasalahan yang ada di Indonesia ini ya Pak. Nah, kabinet Pak Prabowo yang dikatakan gemuk ini ada sekitar 48 kementerian disusul dengan wakil kementerian, ada yang sekarang ini banyak sekali kementerian itu yang dipecah. Salah satunya itu kan yang kita rasain sekarang ini ada Kementerian Pendidikan yang sudah dipecah ya Pak. Ada kementerian sebelumnya itu ada Kementerian Kemendikbud. Nah, sekarang ini sudah diubah, ada Kementerian Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, dan Kebudayaan. Mungkin kita bertanya-tanya nih mengenai keefektifan kabinet-kabinet Pak Prabowo ini. Apakah sudah efektif atau belum nih Pak? Menurut pandangan Bapak bagaimana? Oke, kalau mau bicara efektif akan ada banyak alat untuk mengukur. Tapi saya ingin bicara soal bahwa background atau latar belakang kenapa bisa lahir kabinet yang sebesar itu. Di tahun 2023 akhir atau mulai pertengahan, pemerintahan Jokowi itu banyak menjalin
perjanjian-perjanjian internasional yang hampir sebagian besar seluruh perjanjian itu bicara tentang pertama kerjasama tentang penguatan stabilitas dalam negeri dan pembangunan demokrasi. Apa poin dari pembangunan penguatan stabilitas dari perjanjian yang digagas antara pemerintahan Indonesia dengan beberapa pemerintahan di berbagai negara? Bahwa kalau kita melihat ada perjanjian antara US dengan Indonesia, ada perjanjian antara Indonesia dengan Perancis, ada perjanjian dengan Inggris dan lain-lain. Hampir seluruh perjanjian bicara tentang bagaimana menjaga penguatan dan stabilitas dalam negeri. Nah, kita bisa melihat bahwa kaitan yang tadi saya sampaikan, bahwa kapitalisme monopoli kemudian menggunakan negara-negara tersebut untuk melancarkan diktenya terhadap berbagai kebijakan di dalam negeri, termasuk Indonesia. Nah, stabilitas itu menjadi kata kunci bagi imperialisme atau kapitalisme monopoli untuk bisa melancarkan operasi ekspor kapitalnya dalam bentuk investasi, hutang dan hibah ke berbagai negeri. Nah, itu jaminan yang harus penuhi oleh negara-negara boneka kalau bahasa saya seperti Indonesia untuk kemudian menjalankan atau menciptakan stabilitas agar kemudian operasi ekspor kapital dalam bentuk investasi, hutang dan hibah ke negara Indonesia dari negara-negara kapitalisme monopoli itu bisa berjalan dengan lancar. Itu makanya kalau kita lihat kajian-kajian, salah satu yang ingin menjadi indikator utama peningkatan investasi adalah soal stabilitas. Utamanya adalah stabilitas politik. Stabilitas politik menjadi kunci utama bagi stabilitas ekonomi. Maka stabilitas politik itu menjadi kunci bagi lancarnya operasi ekspor kapital milik kapitalisme monopoli ke berbagai negeri termasuk Indonesia. Nah, pemerintahan Prabowo kemudian efeknya, imbas dari perjanjian atau penciptaan stabilitas tadi yang terjadi adalah kemudian lahirnya koalisi yang sangat besar untuk menjaga stabilitas politik. Pada akhirnya koalisi itu diisi 90% jumlah partai politik yang ada di Indonesia. Itu ya. Yang itu memungkinkan kemudian tidak ada oposisi yang sangat berarti. Artinya stabilitas politik bisa terpenuhi. Itu yang kalau dalam kacamata politik elit kita melihat. Artinya kabinet yang besar imbas dari koalisi yang gemuk dan cost dari biaya dari koalisi yang besar itu adalah banyak kue yang harus dibagi pula. Ya, betul. Bagi-bagi kekuasaan. Nah, pada akhirnya kemudian ketika itu yang terjadi, kita akan sangat sulit bicara soal efektivitas kemudian dari pemerintahan yang secara background, secara niat tidak dalam rangka untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pemerintahan ataupun yang ada di rakyat. Karena pada hakikatnya kemudian yaitu semua dibangun untuk menjaga stabilitas agar memberi jaminan bagi laju investasi, memberi jalan bagi laju hutang dan hibah yang akan mengucur deras masuk ke negeri ini. Maka pembagian jabatan-jabatan di kementerian yang begitu besar, nambah beberapa kementerian baru yang sampai hari ini kemudian totalnya 140 menteri, 148 menteri kalau tidak salah. Yang itu kembali lagi itu akan membebani APBN. APBN kita akan defisitnya hari ini sudah di angka untuk tahun 2025 defisit APBN kita dari PDB itu sekitar 300-an triliun. Dari mana mau ngejar defisit itu? Maka yang paling cepat adalah dengan kemudian mengakses hutang. Itu yang terjadi. Atau kemudian menggencarkan lagi promosi ke berbagai negeri untuk berinvestasi di negeri ini. Nah, itu yang terjadi. Pada akhirnya kemudian kita akan melihat bahwa tadi investasi atau hutang atau hibah masuk itu tidak hanya bicara soal akumulasi kapital saja, tapi bagaimana kemudian mampu negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang berinvestasi itu mampu kemudian mengontrol dan mendikte politik dalam negeri.
termasuk kebijakan di dalam negeri. Itu yang terjadi pada akhirnya. Nah, jadi kalau kita bicara kemudian, kalau kita ngelihat tadi kemudian backgroundnya kabinet itu sebesar itu adalah hanya untuk kemudian menjaga stabilitas, yang itu konsekuensinya adalah kemudian membagi-bagi kue-kue kekuasaan tadi, maka kita tidak akan berharap banyak kemudian bahwa kabinet ini bisa efektif untuk menyelesaikan masalah. Jangankan efektif menyelesaikan masalah, ditanya masalahnya apa saja nggak tahu. Iya, betul sekali. Nah itu kita jadi sampai kadang kalau kita ngelihat apa ya, berita, baca berita, masalah yang disodorkan oleh pemerintahan seolah-olah kemudian, bukan seolah-olah, yang kita tangkap pada akhirnya ini bukan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Ini masalahnya siapa sebenarnya? Nah pada akhirnya kita akan melihat bahwa kemudian keefektifan kabinet itu untuk menjawab masalah, efektif untuk menjawab masalahnya siapa dulu? Menjawab masalahnya siapa dulu? Apakah masalahnya rakyat atau masalahnya kelas yang berkuasa hari ini? Kalau menjawab masalah kelas yang berkuasa mungkin efektif kabinet yang sebesar ini. Tapi untuk menjawab masalah kelas yang tidak berkuasa ini atau masalahnya rakyat, saya susah untuk menemukan keefektifannya. Coba kita bedah satu-satu program pemerintahan hari ini. Apa saja itu? Makan siang gratis. Makan siang gratis. Bergizi sekarang, Pak. Makan siang gratis, masalah rakyat bukan. Itu bukan termasuk masalah rakyat, tapi presiden kita itu mengatakan itu merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi sekarang ini, Pak. Karena kan kita mengetahui bahwasanya daerah-daerah yang masih terpencil itu kan kurang mendapatkan asupan gizi yang baik gitu, Pak. Mungkin dari pemerintahan Pak Prabowo itu ingin mencegah yang namanya kekurangan gizi bagi anak-anak, yaitu stunting seperti itu. Orang nggak bisa memenuhi kebutuhan gizinya karena apa? Ya karena mungkin tidak ada ekonominya, Pak. Ekonominya tidak tercukupi mungkin. Ekonominya tidak tercukupi karena nggak ada kerja. Mungkin pekerjaannya tidak memiliki pekerjaan karena seperti itu. Artinya kan tidak ada lapangan pekerjaan atau sumber-sumber ekonomi yang ada hari ini tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasar dari rakyat Indonesia. Seharusnya itu yang dijawab. Kenapa hulunya tidak dijawab, tapi hilirnya dijawab? Orang tidak bergizi, dijawab dikasih makanan bergizi. Nah terus dia bergizi, besok punya keturunan, apa dia bisa memenuhi kebutuhan gizi anaknya? Kayak tidak, Pak. Belum tentu. Lah itu jadi satu hal yang gimana kan gitu. Maksud saya adalah pada akhirnya kita melihat bahwa pemenuhan makanan bergizi gratis bagi rakyat Indonesia atau bagi anak sekolah, programnya anak sekolah, tidak menjawab masalah mendasar yang dihadapi oleh rakyat, yaitu peningkatan ekonominya. Nah, pada akhirnya kemudian yang terjadi adalah itu menjerat kita, mendorong negara kita masuk pada jebakan dari kapitalis monopoli. Pada akhirnya hari ini Prabowo kemarin ke Tiongkok, ke Cina. Yang disepakati adalah kemudian pemerintahan Tiongkok mau mendanai program makan siang gratis pemerintahan Prabowo. Nah akhirnya kita akan terus dikontrol dengan investasi dari asing. Yang mendapatkan keuntungan mereka lagi. Yang dapat keuntungan pemerintahan Tiongkok lagi, pemerintahan Cina lagi. Yang akhirnya masalah mendasar rakyat tidak terjawab-jawab. Masalah soal kemudian kemiskinan yang luar biasa hebat, yang menyebabkan kemudian jutaan rakyat Indonesia itu tidak pernah kemudian hidup dalam level kesejahteraan yang baik. Masalah pengangguran yang terus mengalami peningkatan hari ini. Kita bisa melihat, tadi saya baru baca berita, 30 perusahaan tekstil di Indonesia itu mem-PHK 11.000 totalnya buruhnya. Nah ini belum kita tambahkan dengan jumlah buruh yang kemudian di PHK di masa pandemi.
atau setelah pandemi ada total kalau Kementerian Ketenagakerjaan itu di tahun 2022 itu ada sekitar 50.000 buruh yang kemudian di PHK. Nah itu kan menambah jumlah angka pengangguran yang ada di Indonesia. Nah itu problemnya adalah kemudian karena industri-industri tersebut lahir dari investasi yang kemudian berharap kemudian imbal balik dari investasi yang besar ke negeri ini itu dalam jumlah yang besar pula, apalagi di tengah situasi krisis hari ini. Nah pada akhirnya kita akan melihat bahwa kemudian jika kemudian cara mengatasi pengangguran dalam menarik investasi terus menerus, yang terjadi adalah kemudian itu kita akan menduplikasi masalah pengangguran hari ini untuk masalah pengangguran di kemudian hari. Menjawab masalah pengangguran hari ini belum tentu 5 tahun ke depan. Yang terjadi adalah penumpukan jumlah pengangguran yang terus akumulasi terus menerus, atau kemudian jumlah pengangguran yang semakin, atau jumlah manusia Indonesia yang butuh lapangan pekerjaan akan semakin meningkat ketika kemudian laju pembangunan infrastruktur yang didasari pada perampasan tanah-tanah rakyat yang semakin masif di berbagai negeri akan menambah jutaan rakyat yang kemudian kehilangan lapangan pekerjaannya, yang utamanya petani itu kehilangan lapangan pekerjaannya karena tanahnya diambil untuk proyek strategis nasional, proyek infrastruktur negara. Itu mau ditampung di lapangan pekerjaan yang di mana? Itu yang terjadi. Bahwa kenyataannya bahwa hal yang demikian itu berulang terus di negeri ini karena pola pembangunan ekonomi di negeri ini mengacu pada bagaimana dikte dari kapitalisme monopoli yang itu dirancang melalui forum-forum internasional, organisasi-organisasi internasional atau perjanjian-perjanjian bilateral yang pada akhirnya ya kembali tadi yang saya sebutkan bahwa yang diuntungkan ya hanya kelas-kelas itu saja di dalam negeri, sementara jutaan rakyat yang lain tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari pola pembangunan yang demikian. Akhirnya ya kembali ke pertanyaan tadi, bahkan seberapa efektif kemudian kabinet ini, ya kalau dibilang dengan background atau latar belakang kenapa kabinetnya sebesar itu adalah orientasinya untuk menjaga stabilitas, yang konsekuensi dari menjaga stabilitas itu adalah pembagian kekuasaan semakin banyak. Ya kita tidak akan berharap kemudian pemerintahan ini efektif untuk menjawab masalah rakyat. Ya. Itu pandangan saya. Oke Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi itu dapat kita tarik simpul ya Pak, bahwasanya pemerintahan Pak Prabowo ini lebih mementingkan kepentingan dari kabinet-kabinetnya dibandingkan masalah besar rakyat, yang seharusnya rakyat itu lebih diutamakan pertumbuhan ekonominya, lapangan kerja dibuka dan yang lainnya, dibandingkan kita harus memikirkan satu program yang nantinya ini bakalan berdampak apakah program ini dapat membangun perekonomian rakyat, apakah rakyat dapat memberikan gizi kepada anaknya. Dan itu menjadi pandangan kita juga sebagai mahasiswa bahwasanya memang di pemerintahan Pak Prabowo ini kalau dibilang efektif itu efektifnya untuk siapa gitu? Apakah efektifnya hanya untuk kabinet-kabinet yang sedang berdiri di belakang negara? Apakah kabinet itu efektif itu hanya diefektifkan oleh masyarakat luas atau tidak, seperti itu. Nah, menariknya di kabinet Pak Prabowo ini tentu kabinet yang gemuk ini akan menimbulkan beberapa macam ekonomi ya, seperti tadi yang disampaikan Bapak bahwasanya APBN di Indonesia ini akan terus bertambah karena kita melihat kabinet di Pak Prabowo ini lebih tinggi gitu, lebih gemuk gitu. Nah, adapun Pak, ada wacana dari Pak Prabowo itu ingin adanya mobil dinas itu dibuat oleh dalam negeri, yaitu ada mobil buatan dalam negeri seperti Pindad yang kemarin sudah dilaunchingkan atau dikenalkan oleh Pak Prabowo melalui pelantikan presiden ya, yang kita tahu beberapa bulan kemarin. Dan katanya tunjangan gaji menteri itu sudah include dengan tunjangan biaya BBM. Lalu mengenai ekonomi, kita baru saja melakukan pembangunan proyek di IKN Pak, yang mana kayaknya program unggulan Pak Prabowo ini tidak lagi tertuju kepada IKN, yang seharusnya itu
dari pemerintah Pak Jokowi itu sangat menggebu-gebu ya soal IKN ini, tapi di pemerintah Pak Prabowo ini menurut saya dan pandangan teman-teman mahasiswa itu kayaknya kurang gitu. Yang tentunya membutuhkan biaya yang besar Pak. Dari ada wacana mobil dalam negeri, kemudian tunjangan menteri ditambahkan, kemudian nanti ada IKN. Nah, akibatnya kan APBN yang ada di Indonesia ini kan semakin besar dan akan membengkak ya Pak. Dengan berdirinya beberapa kabinet baru yang terpisah-pisah. Ini kita bertanya-tanya nih Pak, apakah anggaran pada APBN itu membengkak atau tidak ya? Jelas pasti membengkak ya Pak. Nah, sedangkan situasi Indonesia ini untuk pembangunan pun masih kurang Pak. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Angga mengenai hal tersebut? Pertama, prinsipnya saya bukan anti pembangunan, tapi yang jadi masalah adalah orientasi pembangunan ini untuk melayani siapa. Kalau kemudian kita bicara soal pembangunan infrastruktur, jalan tol, bandara, pelabuhan, kawasan industri, dan seterusnya. Sementara kemudian bangunan irigasi bagi pertanian yang luas di wilayah Indonesia itu terbengkalai di berbagai daerah. Atau kemudian akses jalan pedesaan yang tidak pernah kemudian diperhatikan soal bagaimana kemudian itu bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi hasil produksi pertanian di pedesaan karena aksesnya yang rusak. Atau tidak pernah kemudian bicara soal bagaimana pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di daerah-daerah, di desa-desa. Kita bisa melihat hari ini contoh saja. Kalau kita perhatikan kan begini. Kalau di daerah itu infrastruktur pendidikan gitu. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, jumlah infrastrukturnya semakin sedikit. Jumlah SD dengan jumlah SMP itu lebih banyak jumlah SD. Jumlah SMP dengan jumlah SMA lebih banyak jumlah SMP. Jumlah SMA dengan perguruan tinggi lebih banyak jumlah SMA. Dan pada akhirnya kemudian itu juga infrastruktur, tapi tidak pernah diperhatikan. Ada akhirnya kemudian kita melihat bahwa kemudian jutaan rakyat Indonesia, pemuda Indonesia harus pergi keluar daerahnya untuk bisa mengakses pendidikan yang terbaik, rata-rata di Pulau Jawa. Sementara kemudian infrastruktur perguruan tinggi di berbagai daerah tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dibangun. Tapi sibuk bangun jalan tol, sibuk bangun rel kereta api, sibuk bangun bandara, sibuk bangun pelabuhan. Yang pada akhirnya kita mengesampingkan infrastruktur yang itu juga penting soal pendidikan. Belum lagi bicara soal kesehatan. Bagaimana kualitas dan fasilitas yang dimiliki oleh RSUD di berbagai daerah yang masih sangat terbelakang. Sementara kebutuhan atas kesehatan itu juga hak dasar rakyat yang juga harus dipenuhi. Tapi itu menjadi hal yang tidak pernah diperhatikan. Nah, poinnya bukan soal kemudian saya anti terhadap pembangunan, tapi pembangunan ini untuk siapa? Untuk melayani siapa? Dengan pola pembangunan yang demikian contohnya, orang kemudian tidak merasa terlayani dengan adanya infrastruktur itu. Sebagai contoh begini, Bandara Kulon Progo di Yogyakarta, di Temon itu, saya kalau nggak salah itu mengusur 7 desa di Kulon Progo di 3 atau 4 kecamatan di 1 kecamatan Temon. Itu total orang yang terdampak dari pembangunan Bandara Kulon Progo itu totalnya adalah 60.000 jiwa. Nah, bandara dibangun dengan asumsi bahwa ketika bandara dibangun itu akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 50.000. Taruhlah kemudian itu benar, maka ada defisit 10.000 yang tidak tertampung dari dibangunnya Bandara Kulon Progo. Kalaulah itu benar, tapi kenyataannya itu nggak benar. Kenyataannya 60.000 orang yang tergusur dari proyek pembangunan bandara di Kulon Progo tidak mampu diserap di pekerjaannya di Bandara Kulon Progo. Kenapa demikian? Karena 60.000 orang yang digusur tanahnya, dirampas tanahnya untuk proyek Bandara Kulon Progo, itu notabene adalah tani yang tidak mungkin punya skill dan kemampuan untuk bekerja di industri penerbangan, utamanya di bandara.
Sehingga dia kalau ditempatkan mereka adalah orang yang menjadi prioritas utama untuk mendapatkan pekerjaan di industri baru yang kemudian dibangun adalah bandara, tentu tidak mungkin mereka punya kualifikasi untuk bisa diterima di lapangan pekerjaan di bandara. Nah, model demikian itu diduplikasi di banyak pembangunan di berbagai negeri yang pada akhirnya adalah orang yang paling terdampak tidak bisa menikmati, tidak bisa merasakan dari pembangunan itu sendiri. Itu bandara. Atau secara kebutuhan juga kita 60.000 orang yang terampas tanahnya tadi untuk proyek bandara Kulon Progo. Mereka tidak punya kebutuhan untuk naik pesawat karena mereka lahir besar di situ sehingga keluarganya tinggal di wilayah situ semua. Paling cuma beda desa keluarganya. Nggak mungkin mau ketemu keluarganya di desa sebelah pakai pesawat. Iya, betul. Kan itu. Sehingga mereka tidak punya kebutuhan untuk butuh bandara untuk naik pesawat. Atau mereka tidak punya kebutuhan untuk kemudian ngejual cabai panenannya itu dikirim pakai kargo untuk dikirim ke Medan, ke berbagai daerah. Karena mereka tidak punya pasar yang mereka bisa bangun seluas itu. Nah, itu akhirnya kita melihat bahwa pembangunan yang terjadi tidak sinkron dengan apa kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa kemudian pembangunan itu bukan untuk melayani kebutuhannya rakyat, tapi melayani kebutuhan investasi dan kelas yang berkuasa di negeri ini. Nah, itu pada akhirnya kita melihat bahwa bukan soal pembangunannya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah orientasi pembangunannya untuk siapa. Nah, proyek strategis nasional yang sekarang saya lupa jumlahnya berapa. Total pertama ditetapkan itu 232 proyek strategis nasional, terus bertambah sampai di ujung pemerintahan Jokowi. Itu membutuhkan anggaran untuk membangun seluruh proyek strategis nasional yang jumlahnya ratusan itu 8.000 triliun kalau tidak salah. Bayangkan APBN kita cuma di angka 3.000 triliun. Nah, dari mana mau dapat itu? Mau dapat sisanya untuk memenuhi ambisi membangun proyek strategis. Maka jalan yang paling mungkin adalah dengan cara investasi, utang dan hibah. Nah, itu yang kembali lagi kita masuk dalam perangkat dari kapitalisme monopoli lewat jerat hutang, lewat jerat hibah dan investasi. Yang saya pikir itu poinnya bahwa APBN kita akan terus tergerus. Ditambah di tengah situasi krisis hari ini, hanya negara kemudian yang punya uang dan punya resource yang cukup untuk bisa mengakses dalam jumlah yang besar. Sehingga negara akan didorong oleh kapitalisme monopoli baik dalam maupun luar negeri untuk kemudian menggunakan anggaran yang dimiliki oleh negara untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk menghindari yang namanya inflasi. Pada akhirnya itu yang terjadi. Maka kita bisa melihat bahwa kemudian anggaran di tahun depan itu anggaran terbesar kedua dari APBN itu, yang pertama adalah pertahanan, yang kedua adalah Kementerian Sosial. Maka anggaran bansos itu akan lebih besar ke depan. Nah, itu semata-mata hanya untuk menjaga daya beli masyarakat agar kemudian negara ini secara ekonomi agar tidak masuk dalam jurang inflasi, agar tidak menyebabkan inflasi yang tinggi atau menyebabkan deflasi yang hari ini sudah sampai akhir tahun ini kita mengalami deflasi yang sangat dalam. Nah, hanya itu, karena rakyat nggak punya uang untuk belanja atau rakyat punya uang menahan belanjanya, itu menyebabkan deflasi. Maka perputaran uang itu yang ngambil peranan hari ini negara lewat bansos-bansos tadi, agar kemudian menurunkan nilai deflasi atau menjaga inflasi pada seperti itu. Ya, dari penyampaian Bapak tadi sangat menarik sekali ya Pak, bagaimana pemerintahan kita ini sangat gencar sekali dalam pembangunan, tetapi tidak memikirkan pembangunan ini untuk siapa nantinya. Apakah ini hanya untuk kepentingan atau hanya untuk ambisi bagi para penguasa-penguasa negeri ini supaya
untuk mencari kepentingan-kepentingan yang kita sebagai mahasiswa itu tidak tahu ya apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Nah ini kayaknya punya pertanyaan terakhir nih Pak mengenai apakah kan kita ketahui nih Pak kalau misalnya di kabinetnya Pak Prabowo ini lebih ke koalisi yang sangat koalisi di kabinet Prabowo ini makin rengkat karena banyaknya partai yang gabung di pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga sedikitnya oposisi yang mengatur arah kebijakan dari Pak Prabowo ini. Yang mana ada salah satu kontroversi nih dari Presiden Pak Prabowo yang mengatakan kalau kalian tidak mau ikut, gak usah kalau kalian tidak suka dengan program saya, itu nggak usah ikut campur gitu, atau keluar aja dari pemerintahan seperti itu. Nah ini kan mengakibatkan bahwasanya cenderung Pak Prabowo itu lebih bersifat tidak mau menerima kritik lah ibarat, karena dari opininya Pak Prabowo itu menunjukkan kurangnya adanya rasa oposisi yang menjadi jembatan untuk menetralisasikan kembali arah kebijakan Pak Prabowo ini. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak mengenai oposisi yang oposisi tersebut, Pak, di Indonesia? Maksudnya gimana? Yang oposisi? Ya, kan Pak Prabowo ini kan cenderung kabinetnya itu lebih mengikuti ke arah pemerintahan Pak Prabowo sehingga yang oposisi ini tidak bisa bersuara gitu Pak. Ibaratnya itu karena adanya opini dari Pak Prabowo yang tadinya bilang kalau misalnya kalau kamu nggak suka dengan program saya mending keluar saja seperti itu Pak. Ya, pada akhirnya kita akan melihat kemudian bahwa kedudukan oposisi di lingkaran kekuasaan akan sangat kecil. Sehingga itu akan mendorong kita pada artinya itu menjadi kecenderungan yang akan mendorong kita pada satu situasi di mana kemudian kita akan berada di bawah satu kontrol kekuasaan yang itu sangat fasis, otoritarian, militeristik bahkan dalam level berikutnya nanti. Itu menjadi relevan, menjadi benar atau akan menemukan kenyataannya kalau kita tarik ke belakang bahwa kemudian Presiden Prabowo itu adalah bagian dari operator dari satu sistem fasis otoritarian di era pemerintahan Soeharto. Maka dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan, dia punya kemampuan untuk menjalankan fasisme. Ya. Dia punya kemampuan, dia punya pemahaman, dia punya pengalaman untuk menegakkan otoritarian. Nah, statement-statement yang demikian itu menjadi indikator bahwa kecenderungan menguatnya fasisme di negeri ini ke depan itu akan semakin menguat ke depan. Penguatan fasis di negeri ini akan semakin menguat ke depan. Nah, itu menjadi relevan kalau kita melihat kondisi dunia hari ini. Bagaimana pergerakan politik kanan itu semakin menguat hari ini dan kecenderungannya kekuatan kanan atau politik kanan di berbagai negara di dunia hari ini itu cenderung untuk kemudian menegakkan fasisme. Maka statement yang demikian ditambah kebijakan-kebijakan yang lain gitu ya, itu juga menjadi gambaran bahwa kecenderungan kembali atau menguatnya fasisme itu di bawah pemerintahan Prabowo ke depan itu semakin terlihat. Dan kalau kita melihat secara teoretik dan secara historik, fasisme itu menguat ketika krisis itu semakin hebat. Ketika krisis itu krisis itu menguat, mengkristal, fasis itu semakin menjadi-jadi. Kita bisa melihat sejarah bagaimana Perang Dunia Kedua itu lahir akibat krisis yang hebat dan itu melahirkan satu pemerintahan fasis yang kemudian membangun blok aliansi fasis dunia pada waktu itu yang kemudian menjadi biang lahirnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu kan pada hakikatnya adalah perang antara kekuatan fasis di satu sisi dengan kekuatan kapitalisme monopoli di satu sisi yang lain. Nah, krisis yang terjadi di 1920 yang kemudian melahirkan perang dunia di tahun 40-an pada akhirnya, itu melahirkan kekuatan-kekuatan fasis di berbagai negeri, utamanya macam Jerman, Italia, dan Jepang pada waktu itu sebagai
poros utama dari kekuatan fasis dunia. Nah, kenyataan itu tidak boleh kemudian kita hindari, kenyataan itu tidak boleh kita nafikan, bahwa hari ini ada kenyataan-kenyataan yang itu memberikan indikasi-indikasi bahwa menguatnya politik fasis ke depan itu semakin terjadi di berbagai negeri, di berbagai negara di dunia, termasuk indikasi-indikasi itu lahir juga di negeri ini. Maka sudah bisa dipastikan bahwa kemudian ancaman terhadap demokrasi akibat menguatnya fasis itu semakin nyata di depan mata. Nah, yang tadi disampaikan itu bahwa itu bisa kita kategorikan sebagai indikasi bahwa penguatan fasis itu semakin nampak ke depan. Mungkin itu. Oke. Baik. Oke. Terima kasih sebelumnya Bapak karena atas kelonggaran waktu dan kesempatan waktunya dalam hadir untuk mendampingi kita di podcast kewarganegaraan ini. Dengan podcast kewarganegaraan ini kita dapat menambah pengetahuan kita, kemudian kita sebagai mahasiswa juga dapat melek terhadap perpolitikan yang ada di Indonesia ini, dan mengenai juga isu-isu yang sedang hangat di Indonesia ini. Semoga podcast kewarganegaraan ini dapat menambah wawasan kita dan pikiran kita tentang apa yang terjadi di Indonesia, supaya kita sebagai mahasiswa itu bisa melek apa-apa saja yang isu-isu yang terjadi di Indonesia. Seperti itu ya Bapak. Dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil podcast kita pada sore hari ini, tantangan-tantangan Kabinet Merah Putih ini semakin hari semakin kian luas dan sangat rumit. Oleh sebab itu, harapannya dari adanya kabinet barunya Pak Prabowo ini semoga lebih dimatangkan lagi dalam hal program-program, yang mana program tersebut itu mau dibawa kemana dalam segi ekonominya, pembangunannya ini apakah bakalan disalurkan kepada masyarakat luas atau hanya kepentingan-kepentingan umum saja, kepentingan-kepentingan di bawah dari rakyat itu. Kemudian tentang pembagian kekuasaan, semoga juga dari pembagian kekuasaan yang dibagi-bagikan oleh penguasa negeri ini itu dapat sesuai dengan amanah dan tanggung jawab mereka mengenai bagaimana program dari Pak Prabowo ini dapat terrealisasikan dengan baik dan bisa berdampak baiklah kepada kita semua. Semoga di podcast kewarganegaraan ini dapat menambah wawasan kita sebagai mahasiswa untuk berpikir kritis dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya Netriana selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Bapak Erlangga yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kewarganegaraan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.